Puji langkah ICC, Turki mengatakan Israel harus diadili atas kejahatannya terhadap Palestina. Turki memuji langkah yang dibuat Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang memperluas yurisdiksi mereka di Palestina. Keputusan ini membuka jalan bagi jaksa penuntut untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang Israel di wilayah Palestina. Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan keputusan ini adalah langkah penting untuk semakin dekat mengadili Israel atas kejahatannya terhadap Palestina. Kami menyambut baik temuan ICC bahwa ia memiliki yurisdiksi atas wilayah Palestina termasuk Yerusalem Timur yang telah diduduki oleh Israel sejak 1967, kata Kementerian Luar Negeri Turki seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu 7 Februari 2021. Keputusan tersebut merupakan langkah yang berarti untuk memastikan bahwa Israel dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukannya di wilayah Palestina dan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan diidentifikasi sambungnya. Menekankan pentingnya dukungan global untuk keputusan ICC, Ankara mengatakan hal itu bisa terbukti penting dalam menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan dan tidak proporsional oleh Israel terhadap Palestina. Dukungan internasional untuk keputusan ICC sangat penting untuk membangun pencegahan terhadap penggunaan kekuatan Israel yang berlebihan dan tidak proporsional terhadap rakyat Palestina, bunyi pernyataan itu. Kementerian itu mengatakan keputusan itu juga akan berkontribusi pada implementasi resolusi yang disajikan oleh Turki tentang perlindungan warga Palestina yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB selama KTT Organisasi Kerjasama Islam di Ankara, ungkapnya. Pengadilan Kriminal Internasional akan menyelidiki Israel soal Palestina. Israel mulai ketar-ketir. Pengadilan Kriminal Internasional membuka peluang menyelidiki Israel atas perlakuan mereka terhadap Palestina. Hal ini disampaikan setelah para hakim menyatakan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang yang dilakukan di wilayah Palestina. Wilayah yurisdiksi mahkamah dalam situasi di Palestina meluas ke wilayah yang diduduki Israel sejak 1967, yaitu Gaza dan tepi barat termasuk Yerusalem Timur, kata mereka seperti dikutip dari Reuters pada Sabtu 6 Februari 2021. Para hakim mengatakan keputusan mereka didasarkan pada fakta bahwa Palestina telah diberikan keanggotaan pada perjanjian pendirian ICC. Namun, para hakim mengatakan keputusan yurisdiksi nantinya tidak berarti menentukan status kenegaraan Palestina. Jaksa ICC Fatou Bensouda mengatakan kantornya sedang mempelajari keputusan ini dan akan memutuskan untuk selangkah selanjutnya. Kami dipandu secara ketat oleh mandat independen dan tidak akan memihak, katanya. Bensouda telah menemukan pada Desember 2019 bahwa kejahatan perang yang terjadi di Israel dan juga Palestina. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan tersebut ketika ICC menyelidiki Israel atas kejahatan perang palsu. Ini adalah antisemitisme murni, ungkapnya. Dia mengutuk pengadilan karena menyelidiki Israel ketika dengan dalih membela diri dan juga terorisme. Kami akan melawan penyimpangan keadilan ini dengan sekuat tenaga, ucap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ini adalah hari bersejarah untuk prinsip akuntabilitas. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price menulis di Twitter, Amerika Serikat keberatan dengan keputusan ad inti Crime Court hari ini terkait situasi Palestina. Kami akan terus menjunjung tinggi komitmen kuat Presiden Biden kepada Israel dan keamanannya, termasuk menentang tindakan yang menargetkan Israel secara tidak adil, ujar Price. Sementara itu, kejahatan perang di Palestina berpeluang diselidiki, Israel tolak keras ketakutan. Pengadilan Pidana Internasional atau ICC mengumumkan bahwa mereka memiliki yurisdiksi di Palestina yang memungkinkan jaksa menyelidiki dugaan kejahatan perang.
Israel mengajukan keberatan keras. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengutuk keputusan itu dan pihaknya akan melindungi warga dan tentara kami dengan segala cara dari penganiayaan hukum. Sebelumnya, Fatou Bensouda, jaksa utama ICC, telah mengumumkan niatnya untuk membuka penyelidikan formal terhadap dugaan kejahatan perang di tepi barat Yerusalem Timur dan juga jalur Gaza yang diduduki Israel. Namun, wewenang ICC untuk penyelidikan itu masih tidak bisa dipastikan karena status Palestina masih sebagai wilayah yang diduduki, bukan negara berdaulat. Bensouda masih menunggu konfirmasi apakah ICC yang bermarkas di Den Haag itu memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan resmi seperti yang dilansir dari The Guardian pada Jumat 5 Februari 2021. Palestina menggunakan status sebagai observer state PBB sejak 2012 untuk bergabung dengan ICC dan menyerukan penyelidikan terhadap tindakan Israel. Bensouda, seorang pengacara Gambia, mengatakan bahwa dia akan menyelidiki masalah militer Israel dan kelompok bersenjata Palestina, termasuk faksi Hamas yang berbasis di Gaza yang dituduh dengan sengaja mengerahkan serangan terhadap masyarakat sipil. Otoritas Palestina, perwakilan yang diakui secara internasional untuk penduduk Palestina, masih ingin melanjutkan kasus itu. Penuntutan PA terhadap pejabat atau tokoh militer Israel akan dipandang sebagai kemenangan diplomatik yang signifikan. PA diketahui juga merupakan saingan politik Hamas. Pemerintah Israel telah berargumen bahwa karena Palestina bukanlah negara berdaulat, seharusnya tidak diizinkan untuk mengajukan petisi ke pengadilan, ungkapnya. Namun dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat 5 Februari 2021, Hakim ICC mengumumkan bahwa pengadilannya sebenarnya memiliki yurisdiksi, sementara pengadilan memperjelas bahwa penyelidikan tidak mengambil sikap pada sengketa perbatasan Israel hingga Palestina. Hakim mengatakan yurisdiksi teritorial pengadilan meluas ke wilayah yang diduduki oleh Israel sejak 1967, yaitu Gaza dan tepi barat termasuk Yerusalem Timur. Hakim ICC menolak argumen Israel menyatakan bahwa Palestina memiliki hak untuk diperlakukan sebagai pihak negara lain dalam undang-undang tersebut. Hussein Al-Sheikh, Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina, mengatakan di Twitter bahwa keputusan itu adalah kemenangan untuk hak, keadilan, kebebasan, dan nilai moral di dunia. Netanyahu menyerang keputusan itu. Hari ini ICC sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah badan politik dan bukan lembaga peradilan, katanya, seraya menambahkan bahwa Israel bukan anggota ICC. Israel saat ini belum menandatangani perjanjian internasional, tapi mandat ICC adalah untuk menuntut orang, bukan negara, termasuk mereka yang berasal dari negara yang tidak menandatangani perjanjian itu. Netanyahu sebelumnya menyerukan sanksi terhadap pengadilan ICC dan orang-orang yang bekerja untuk penyelidikan kejahatan perang di Palestina yang diduduki Israel. Pemerintahan Donald Trump menggunakan taktik serupa untuk memblokir penyelidikan ICC atas perilaku pasukan Amerika Serikat di Afghanistan. Sejauh ini, pemerintahan Joe Biden juga mengatakan tidak setuju dengan tindakan ICC terhadap Israel. Ia mengatakan sedang meninjau sanksi tersebut, sebuah langkah yang mengkhawatirkan Israel. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan Washington memiliki kekhawatiran serius atas keputusan ICC pada Jumat 5 Februari 2021. Tidak jelas apakah Netanyahu juga bermaksud untuk memblokir pejabat ICC memasuki wilayah Palestina yang dapat menghambat penyelidikan karena Israel mengontrol akses ke tepi barat dan juga Yerusalem. Bensouda mengatakan dia bermaksud untuk menyelidiki insiden yang terjadi selama Perang Gaza 2014 antara Israel dan juga Hamas. Kasus ini juga dapat diperluas untuk mencakup dugaan yang telah menghabisi oleh tentara Israel terhadap lebih dari 200 warga Palestina. Secara terpisah, Bensouda berpendapat ada dasar yang masuk akal untuk percaya bahwa otoritas Israel telah melakukan kejahatan perang dengan memindahkan warga sipil Israel ke tepi barat untuk tinggal di pemukiman. Di bawah Konvensi Jenewa yang ditandatangani setelah Perang Dunia II, pemindahan warga sipil ke tanah yang diduduki adalah dilarang.